Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Nabi Sulaiman bin Dawud berkata, innal qahirah li nafsihi asyaddu mimman yattaqul madinata wahdahu. Kata Nabi Sulaiman, sesungguhnya orang yang memaksa nafsunya, orang yang memaksa nafsunya itu adalah lebih berat daripada orang yang menaklukkan kota. Jadi melakukan kota itu lebih mudah daripada menaklukkan hawa nafsu. Wa qala Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Imam Ali berkata, jadi dulu kan Imam Ali itu banyak. Kalau sahabat itu biasanya pakai radhiyallahu anhu. Tabi'in itu juga biasanya menggunakan radhiyallahu anhu. Maka dikatakan lafadz tarodhi. Jadi lafadz menggunakan radhiyallahu anhu. Jadi Imam Ali berkata begini, ma'ana wa nafsi illa karo'i ghanamin. Tidaklah aku dan nafsuku, kata Imam Ali, tidaklah aku dan nafsuku melainkan seperti pengembala kambing. Kullama dhammaha min janibin intasharat min janibin akhar. Tak kala pengembala itu mengumpulkan kambing dari satu sisi, maka dari sisi yang lain bertebaran. Jadi kalau kambing itu sudah dikumpulkan oleh pengembala, dikumpulkan di sisi sini, maka di sisi ini akan bertebaran, berpencar. Lah itu modelnya orang yang merawat nafsunya, kata Imam Ali. Man amata nafsahu yulafu fi kufudir rahmati. Barang siapa yang mematikan nafsunya, maka ia dibungkus di dalam kapal rahmat. Jadi orang yang mematikan nafsunya. Wa yudfanu fi ardil karamati. Barang siapa yang mematikan nafsunya, maka ia dibungkus di dalam kapal rahmat dan ditanam, dikuburkan di tanah kemuliaan. Wa man amata qalbahu yamutu fi kubunil laknati. Barang siapa yang mematikan hatinya, maka ia akan meninggal di dalam kafan laknat. Wa yudfanu fi ardil uqubati. Dan ia akan dimakamkan, dikubur di dalam tanah siksaan. Jadi maksudnya bagaimana? Kurang lebih orang yang senantiasa ngampak, senantiasa menahan nafsunya, maka orang itu akan senantiasa berada dalam rahmat Allah. Jadi kalau bisa ditahan, lah sekarang ini kan bagian nafsu sekarang ya. Rumah masih bagus dicat, kursi masih bagus diganti, gitu ya, ya kan? Jadi kalau menjelang lebaran ini kan semuanya pun kue udah cukup 5 warna, ditambah lagi 5 warna jadi 10 warna. Kadang kita mampu, sisi yang lain tak mampu. Bang Din, kita ini udahlah pakai kue kering ya. Kata bini itu, aduh tak mantap nih, tak ada kue basah katanya. Udah ada kue basah, tak ada pula permen. Anak-anaknya mana mas, katanya anak kan. Itulah kadang begitu. Ya begitu orang itu. Kadang mampu menahan nafsunya, nafsu dari yang lain tak mampu. Ini berat-berat. Nah, jadi sekarang ini hujan untuk para suami kan. Jadi kalau bulan yang lalu itu keluar 100.000, bulan ini bisa 500.000. Qala Yahya bin Mu'adin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullahu ta'ala berkata, jadi Imam Yahya bin Mu'ad ini dikatakan beliau itu adalah tabi'in. Tabi'in ini adalah muridnya sahabat. Sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah walaupun sebentar, iman kepada Rasulullah, meninggal dalam keadaan beriman.
Jadi kata Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah ta'ala, jahid nafsaka bitta'ati, perangilah nafsumu dengan ketaatan. Jadi nafsu itu mesti dididik. Sama dengan begini tarawih ini kan, tarawih itu kan malas pertama itu biasanya orang kayak gendang kadang. Malam pertama insya Allah rajin pertama sampai 5-6 sab di masjid umpamanya musola, bertambah malam makin ke depan kan sesab itu tinggal 1 sab. Maka Imam Mu'ad itu jahid nafsaka bitta'ati, perangi nafsumu dengan ketaatan, wariyadhah dan riyadhah. Riyadhah itu kadang diartikan tirakat, kadang riyadhah itu mesti dikatakan tirakat. Riyadhah hajrul manamih. Nah, yang dikatakan riyadhah itu diantaranya di sini yang katakan riyadhah itu adalah hajrul manamih, meninggalkan tidur. Tidur itu ada yang nafsu, ada tidur itu bukan. Ki kalau sebodoh karena bisa tidur kalau sebodoh, le yang kok bener lah, yang kok demaan, hidungan nih, iyon jengnya mana itu namanya tidur nafsu. Muntedung beni nafsu, la tanum illa alal ghalab. Laju tuh, lebah hidup. Tapi berdekir bagi beni nafsu. Kapan lah tuh, lagi dah, beda. Demah holit, beda holit. Lah holit kita, jangan dung tedungan kita holit. Beda. Beni kalau segini seraja pandai kayak kantor. Kapan lagi deh. Sesuai itu, beda kita. Jadi ulama itu buaki, kata ulama, la tanum illa alal ghalabah, janganlah tidur kecuali tidur itu mengalahkan engkau. Beni dan makalah tidur. Jadi ya itu dikatakan di sini hajrul riyadhatu hajrul manamih, meninggalkan tidur. Wa qillatul kalamih, sedikit omongan. Banyak adungi kecuali si bermanfaat. Bermanfaat, entah dia manfaat buat apa? Karena apapun yang keluar dari mulut itu mesti dipertanggungjawabkan besok. Lebih-lebih beda tak lemah tungin keng taneng ngetok saya tungin kita bedes beda bini hulu kayak mau WA kita amari bener penuh seret deh beda kita meniring lain kita ngucap oke lah penuh seret dan sebolong jadi saya canggih lah itu gitu katul kalam. Kemudian wahamdul ada, menanggung penderitaan banyak muridnya menanggung penderitaan. Kayak Haji Umar menanggung penderitaan anak-anak, kan banyak santri menanggung anak-anak. Bojong pepiar nanggung pikir siang malam tak tahu ngaji tak tahu. Suami menanggung penderitaan, menanggung beban hidup anak istri. Jadi yang selalu dipikirkan bagaimana anak dan istri tak melarat, tak juga lagi ibadah. Di antaranya itu dikatakan hamlul ada, menanggung penderitaan. Kemudian wahamdul ada minal anamih, menanggung penderitaan dari manusia. Kadangkala maknanya menanggung penderitaan dari manusia itu adalah menderita karena disebabkan orang lain, petodus, kehormatannya diambil, dipermalukan oleh orang lain. Kemudian wal qillatu minat tu'ami, sedikit makan. Sekarang ini mau menyepas apa tak roti tiap malam gitu ya gua apa buka kayak bener. Mira tak nanya lagi aku deh wanawaina anak rahus itu kapan kita jaga amin enak jadi tak apa-apa sih model sampai itu kan ya wal qillatu minat tu'ami, sedikit makan. Fayatawalladu min qillatil manami sahul iradati. Nah, maka kata Mu'ad ar-Razi ini, Yahya bin Mu'ad ini, kalau orang itu sedikit tidur maka dikatakan fayatawalladu min qillatil manami sahul iradati. Jadi kalau orang itu sedikit tidur maka kehendaknya itu bersih, bening.
Lah besar-besar orang yang tak hujan tedung tak kira banyak mau. Ya. Yang sedikit tidurnya pasti tak banyak keinginannya, bening dia. Nah, gitu. Kemudian wa min qillatil kalami as-salamatu minal afati. Kalau omongannya sedikit, maka timbul dari omongan sedikit itu as-salamatu minal afati, selamat dari mara bahaya. Iya beda apa, ada WA, ada konten tak baik tak dikomen, gila dengan ada dapat kiriman WA di grup tak baik, jangan diteruskan, apalagi yang merusak. Nah itu ada omongan juga tidak di counter, kita ngomong juga sedikit, kalau udah sedikit ya selamat. Maka kata Luqman Hakim itu, kalaulah berbicara itu perak, maka diam itu adalah emas. Jadi lebih baik diam. Ngapa saya ngomong? Kalau saya ngomong bukan, kalau tadi diam bukan pengajian namanya, bisu membisu gitu. Ya Imam Ghazali membahas dalam kitab yang lain, mau ngajar itu mesti ngomong, kalau tak ngomong bukan pembelajaran namanya. Maka saya harus ngomong, mau tak mau orang ngajar itu mesti ngomong. Maka dikatakan wa min qillatil kalami as-salamatu minal afat, maka timbul dari sedikit omongan itu adalah selamat dari mara bahaya. Kemudian wa min ihtimalil ada al-bulu ilal ghayati, menanggung penderitaan itu akan menyebabkan atau timbul sampainya tujuan. Sabar. Nah, kalau kita menanggung penderitaan sabar lah kok dari siang sampai malam, tambah lembur boleh, usaha jeng aja menanggung penderitaan, maka akan tercapai apa yang diinginkan. Wa min qillatit ta'ami mautus syahawati. Sedikit makan itu menimbulkan matinya keinginan-keinginan. Mayu saya korupsi itu lapar apa, korupsi miliaran, ratusan miliar, triliunan. Apa orang lapar benih orang kenyang? Ada orang kampung yang lapar kerja pagi balik sore kayak korupsi. Ada, sering ada saya korupsi ya. Nah, maka dari sedikit makan itu akan mematikan keinginan. Li'anna fi kasratil akli qaswatul qalbi, li'anna fi kasratil akli qaswatul qalbi wa dhahaba nurihi. Karena sesungguhnya di dalam banyaknya makan itu terdapat kerasnya hati dan hilangnya cahaya hati. Ya, itu banyak makan ya kok. Hari monagoro ulama kita oleh banyak makan. Beda ulama saya bahas lengakan banyak karena itu uang. Tapi kor enggak nasikakan di lagi dari Allah syukur aja bagus. Ngakan penyaman kor enggak sekakan dari Allah syukur lebih bagus daripada ngakan tak nyaman tapi yang berundung. Makan yang enak-enak tapi Anda tahu dan yakin itu dari Allah dan bersyukur adalah lebih baik daripada Anda makan tidak enak dan menggerutu. Itu ada ulama katakan begitu, makan kok ajem telur, nak telur tanda itu udah muncul. Beri kok gereng telur tidak akan kadang tanda, oh jenis sekali sih beri makan sehari beri sekalian, beri kok gereng, tak ada tentang kita. Nah, bener ya bagian saya gereng tanda gereng kayak mulai ke mana tak mau gereng atau ada ciri mana gitu. Ada ya, nggak ada itu dia udah disyukuri dong, disyukur. Nah, kakan petanda, kaci bekenceng, ngakan petopong, uang, makan petobuk, kita hidung korang maksudnya remak. Muntobuk ngakan tak kira ngakan to, munte dungai korang kita hidung to. Ada remah, ya itu besuta topik ngerayain deki. Ada ya, itu. Jadi kalau kaki itu ngaji sepedek, mungkin kolam pak di sepedek, ya, mungkin kaki sepedek gitu ya. Nah, maka dikatakan karena sesungguhnya di dalam kenyangnya makan, karena sesungguhnya banyak makan, maka menyebabkan hati itu keras dan hilangnya cahaya hati.
Nurul hikmati al-ju'uh. Nah, cahaya hikmah itu adalah lapar. Wasyabi'uh yub'idu minallahi kama qala sallallahu alaihi wasallam nawwiru qulubakum bil ju'i wajahidu anfusakum bil ju' wal atshi wa adimu qur'ababil jannati bil ju' fa innal ajra fi dzalika ka ajril mujahidi fi sabilillah wa innahu laisa min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min ju'in wa atshin walayyalija malakutas sama'i man mala'abatnahu wa faqada halawatal ibadati. Kemudian kata Yahya bin Mu'ad, cahaya hikmah itu adalah lapar. Di dalam lapar itu pasti ada cahaya hikmah. Dan kenyang itu yub'idu wasyabi'u yub'idu minallah. Jadi kenyang itu menjauhkan dari Allah. Sengkecak bejan. Kita gak ngaji selawat itu sengkecak, kita kenyang. Mulai kenyang jelah, korokan arandut hilang hari-hari. Kapan kenyang akan to'an. Nah, mereka to'an sengkecak sabu dua. Maka dikatakan menjauhkan dari Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh baginda Rasul, nawwiru qulubakum bil ju'ih. Sinarilah hati kalian dengan lapar. Wajahidu anfusakum bil ju', perangi nafsu kalian dengan lapar. Kita buktikan, Pak, gimana caranya. Sekarang Bapak ini kan tak kenyang, tak ada lapar. Insya Allah kalau laparnya udah hilang mungkin. Malas mau tidur. Kalau nak tahu nafsu itu lapar, nanti makan. Kalau lapar makan. Setelah makan nafsu itu akan lapar. Kalau sudah lapar, kemak derma. Cek kau tu ngaji, cek kau tu ngaji, ini kadang sengkat. Itu tandanya nafsu lapar. Lalu itu, maka dikatakan oleh ulama, kalau badan ini lapar, nafsu kenyang. Kalau badan itu kenyang, maka nafsu lapar. Itu begitu rumusnya. Nah, rumusnya. Wajahidu anfusakum bil ju'i wal atshi, perangilah nafsu kalian dengan lapar dan haus. Nah, di haus itu banyak ya. Orang arjeng itu kencang. Maka kalau habis dikir itu nggak boleh minum, karena dengan minum itu menghilangkan haroroh ya. Jadi al haroh itu jadi asarul haroh fil qalbi ba'da dzikri. Jadi kalau orang berzikir itu kan banyak, kadang sholat atau zikir itu akan panas. Kalau minum maka akan menghapus, memadamkan panas itu panasnya zikir. Bahkan kadang ada zikir sampai berhari-hari tak hilang-hilang panasnya. Benih panas demam bukan. Iya, dia tak zikir mau lah panas setok lah ya nyari tampaknya. Kita akhir zikir lah panas setok ini aja. Wa'adimu qur'ababil jannati bil ju'ih. Kemudian kata baginda Rasul, langgengkanlah mengetuk pintu surga dengan lapar. Bahasanya bagaimana maksudnya? Dengan lapar maka orang itu senantiasa mengetuk pintu surga. Fa innal ajra fi dzalika, maka sesungguhnya pahala di dalam lapar itu ka ajril mujahidi fi sabilillah, seperti pahala orang berjihad di dalam jalan Allah. Wa innahu laisa min amalin ahabbu ilallahi ta'ala, sesungguhnya tidak ada satu amal pun yang dicintai di sisi Allah min ju'in wa akshin, daripada lapar dan haus. Walayyali jamalakutas sama walayyali jamalakutas sama'i man mala'abatnahu wa faqad halawatal ibadati, dan tidak akan memasuki kerajaan langit orang yang memenuhi perutnya itu dengan makanan. Jadi mungkin yang ngetok bukan naik ke kerajaan langit. Wa faqad halawatal ibadati, dan orang itu tidak mendapatkan manisnya ibadah karena kenyang. Kalau kenyang itu tidak iya, kalau kenyang. Nah, maka diantaranya rotib itu tidak tiap malam mengantisipasi karena kenyang.
Ya mungkin saya juga kenyang, Bang Lin, ini nyaman sekali lah kita kan. Insya Allah setiap malam ganjil lah, jangan dilupa lagi. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk berzikir. Mudah-mudahan Allah itu memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali ini, apa yang dibahas ditantunkan dalam kitab Imam Ghazali. Artinya kita nanti harus diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan syariat baginda Rasul, walaupun itu lapar dan haus itu merupakan syariat daripada baginda Rasul, karena Rasulullah senantiasa lapar, senantiasa haus gitu. Jadi berbeda dengan kesehatan. Kalau kesehatan minum ya terus itu kan, terus minum gitu harus banyak, itu orang kesehatan, tapi tidak bisa disalahkan juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana